Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang flora dan fauna di Indonesia. Setelah kita mempelajari materi tentang flora dan fauna, harapannya siswa dapat menjelaskan pengertian flora dan fauna. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menggolongkan flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia ini sangat beragam. Kenapa? Karena dunia tumbuhan dan dunia hewan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim yang sangat cocok untuk berkembangnya flora dan fauna. Kalau dikelompokkan, maka nanti flora dan fauna di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu flora dan fauna Indonesia bagian barat yang sering dinamakan tipe Asiatis, flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, dan flora fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Yang pertama adalah flora dan fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Wilayah flora tipe Asiatis ini meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Flora tipe Asiatis bersifat heterogen atau beraneka macam, karena flora di Indonesia bagian barat ini dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kalau kita lihat contoh flora tipe Asiatis, diantaranya adalah ada pohon meranti, kemuning, hutan bakau, rawa, gambut, rotan, dan jati. Sedangkan tipe fauna tipe Asiatis di negara kita terdiri dari burung, reptil, ikan, dan beberapa jenis mamalia yang umumnya memiliki karakter berbadan besar. Contohnya misalnya ada gajah, rusa, banteng, pesut mahakam, ikan arwana, burung rangrong, dan bekantan. Yang kedua adalah flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau sering dinamakan dengan tipe peralihan. Flora tipe peralihan ini bersifat homogen karena dipengaruhi oleh curah hujan yang rendah dan daerahnya yang relatif kering. Didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Daerah ini meliputi Sulawesi, kemudian Bali, Nusa Tenggara, dengan jenis flora antara lain ada anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Sedangkan untuk fauna di tipe peralihan di antaranya adalah anoa, babi rusa, kemudian maleo, dan komodo.
Yang ketiga adalah flora dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Daerahnya meliputi Maluku dan Papua. Daerah-daerah ini dinamakan flora dan fauna tipe Australis karena karakteristiknya baik flora maupun faunanya menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu dan pohon nipah. Ada juga rasa mala, tanaman eukaliptus dan matoa. Nah, sementara itu untuk fauna yang terdapat di Indonesia bagian timur antara lain ada burung cendrawasih, kasuari, burung nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Itu tadi adalah flora dan fauna yang ada di negara kita. Lalu bagaimana cara untuk melestarikan jenis flora dan fauna yang beraneka macam itu? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memelihara atau mencegah kepunahan baik flora maupun fauna dilakukan dengan cara yang namanya konservasi flora dan fauna. Konservasi itu adalah usaha yang dilakukan untuk tetap dapat melestarikan baik flora maupun fauna serta memelihara ekosistem hidup mereka. Di negara kita, cara yang sering dilakukan dikenal dengan nama Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Ini adalah upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di negara kita. Anak-anakku, demikian tadi sedikit tentang flora dan fauna di Indonesia, di mana flora dan fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Kemudian ada jenis flora dan fauna yang bermacam-macam itu perlu dilestarikan dengan cara salah satunya adalah menetapkan cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian untuk memperluas tentang materi yang sudah kita bahas, silahkan kalian membaca buku paket atau buku lain yang relevan yang berkaitan dengan flora dan fauna di negara kita. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucap syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.